Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat datang Ibu Pendeta Tri bersama suami. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita. Biarlah damai, ketenangan yang datang daripada Tuhan itu sungguh terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Tapi kita tahu Tuhan kita tidak pernah tidur, Tuhan kita selalu ada bersama kita. Sekalipun tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih, dialah yang akan menyertai dan memberikan ketenangan, kedamaian buat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya dan dia tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan bersama Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah Natal pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bisa lambaikan tangan, Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Semua dalam keadaan baik, sehat, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja mulia yang datang ke dunia untuk menebus semua dosa umat manusia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Sang Raja di atas segala raja. Dia sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. We praise you Lord, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Haleluya, kami datang menyembah-Mu Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Haleluya, kesukaan bagi dunia ada di tempat ini, karena Sang Raja telah lahir untuk kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama kan mari kita angkat kedua tangan kita karena kesukaan
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dari segala penjuru dunia menerima kabar keselamatan bahwa Yesus lahir ke dunia. Itu merupakan satu kabar sukacita, kabar yang luar biasa bagi kita. Haleluya, dari pulau dan benua terdengar selalu terus. Bagi Sang Raja, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus semuanya. Muliakan Tuhan.
Haleluya. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari semua orang menantikan, merindukan memiliki tubuh yang sehat semuanya, amin. Di tengah-tengah pandemi yang melanda di berbagai belahan dunia, semua orang ingin tubuhnya sehat, tidak ada yang sakit satupun. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin, badan saya mulai sudah merasa tidak enak. Badannya mulai sakit semua, mulai lemes. Puncaknya hari Senin, itu parah-parahnya, saya sama sekali tidak punya tenaga. Dan badan saya itu sampai sakit semua, saya tuh rasanya sampai mau nangis gitu ya. Tuhan, aku tuh tanggal 25 tugas, ini hari Senin, saya hari Kamis harus latihan. Kalau badan saya kayak gini, apa mungkin saya bisa latihan Tuhan? Saya Selasa memutuskan untuk ke dokter karena saya sudah tidak kuat. Kemudian saya bilang sama dokternya, dok, saya tolong dikasih obat yang paling bagus, soalnya saya mau tugas. Saya tidak mungkin tidak latihan, tidak tugas. Nah, ketika saya khawatir seperti itu, dalam hati saya itu, saya mempersiapkan sebuah lagu ini. Lagu ini judulnya Tenang, sesuai dengan tema yang ada di tanggal 25, dalam kasih ada keterangan. Di situ terletak kekuatan, seperti dalam hati saya bilang, ingat kamu tuh tidak usah khawatir, sudah kamu tuh diem, kamu tenang. Aku yang akan menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu, kalau saya pagi hari ini bisa berdiri di tempat ini dengan tubuh yang bisa kuat seperti ini, itu bukan karena saya, semua karena Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk kaum-kaum tertentu, tapi untuk semua orang, untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Hari-hari ini banyak orang khawatir, banyak orang yang takut. Tetapi percayalah, di dalam kasih ada ketenangan, di dalam Tuhan itu ada sukacita. Mungkin Natal tahun ini terasa berbeda. Tidak seperti sebelumnya, tetapi yakinlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Kiranya kita pun tetap dapat terus mengasihi satu sama lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
hati kami, seruan hatiku. Amin. Tak pernah kau lepaskan aku dari kasih-Mu Tuhan. Oh sungguh kami bersyukur, sekalipun lewat lembah kelam, Engkau menemani kami, menyertai setiap langkah kami. Mari saja sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Roh-Mu bekerja selalu atas setiap kehidupan kami. Untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Allah yang kudus. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkaulah yang disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kekal, layaklah, katakan layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Amin. Yes Lord. Kau Allah yang layak disembah dan ditinggikan. Thank you Lord, thank you Lord. Kau sudah hadir buat kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami Yesus. Kehadiran-Mu, bahkan kedatangan-Mu di dunia ini, semua karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Karena Engkau ingin mengembalikan setiap kami kepada rancangan-Mu yang semula. Engkau tidak mau melihat kami masuk ke dalam jurang, lembah, kekelaman, bahkan ke neraka. Maka Engkau datang ke dunia ini buat menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berikan anak-Mu yang tunggal buat kami. Yesus, Kau tinggalkan surga kemuliaan. Kau mengambil rupa seorang hamba. Dan Kau datang ke dunia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Natal ini kembali
kami boleh ada di tahun 2020 ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan untuk tetap lekat kepadamu dan percaya bahwa Engkau punya rencana indah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dibangun, kami siap diingatkan, kami siap diajar melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga sungguh Natal di 2020 ini kami boleh merasakan, bahkan kami mendapatkan satu hal yang indah daripada-Mu Tuhan. Dan kami akan selesaikan tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan yang kami raih di dalam nama Yesus. Kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika saya dapat tema ini di dalam kasih ada ketenangan. Wow, ini satu perkara yang gak mudah saudara. Satu perkara yang orang gampang untuk bicara, tapi bukan gampang untuk dilakukan dan dinikmati. Ya, ketika seseorang tidak mengalami apapun juga, orang bilang untuk tenang gampang. Ketika orang tidak mengalami pergumulan apapun, maka orang akan berkata gampang untuk tenang. Tapi ketika seseorang ada di dalam pergumulan, di dalam persoalan, maka orang punya kekhawatiran. Ada orang bertanya dengan saya gini, Bu, kita orang Kristen boleh gak sih khawatir? Saya gak jawab banyak karena firman Tuhan sudah ngajar. Nyanyi aja dah, kita sering kali ngajar. Jangan kamu khawatir, dah. Oh lagunya ada kok. Mesti banyak bertanya, loh tapi kan kita manusia, kita bisa dong khawatir. Bisa, karena ini daging. Tapi tidak hidup dalam kekhawatiran. Tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dan kita mau bahas sama-sama di dalam kasih ada ketenangan. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Saudara yang bawa Alkitab silakan baca Alkitabnya. Saudara yang enggak bawa boleh buka HP sucinya. Atau saya tayangkan juga di LCD, saudara bisa melihat. Karena ayat-ayat ini dari mulai ayat yang ke-16 dari 1 Yohanes 4. Ini punya makna yang luar biasa. Yuk kita sama-sama akan lihat 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata buat saudara dan saya, kita telah mengenal dan telah percaya, garis bawahi, telah mengenal dan telah percaya. Kalau namanya kata telah berarti saudara sudah kenal, saudara sudah percaya. Nah ini yang paling penting saudara, karena di firman ini dikatakan, telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sampai di sini pasti saudara gak akan pernah bertanya lagi, Tuhan kenapa engkau gak mengasihi aku? Tuhan kok aku sakit? Saudara manusia sakit itu wajar gitu ya. Tubuh ini bisa sakit, bisa. Kan tubuh ini semakin lama akan semakin menurun, menyusut saudara kekuatannya. Tapi manusia roh kita ini yang akan terus menyala-nyala. Nah saudara di sini kita sudah dapat satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat kita ya. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap di dalam kasih ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17 berkata, dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ingat saudara ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada apa saudara? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah ini perlu kita lihat kenapa di Alkitab itu ditulis dengan tanda titik 2 ini ya. Seakan-akan ini memang menjelaskan. Kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah penjelasannya adalah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara sampai di sini saudara harus mikir, masih punya musuh enggak? Masih punya rasa jengkel sama orang enggak? Masih punya dendam enggak sama orang?
Nah kalau itu ayat ini sudah bicara buat kita ya. Aku mengasihi Allah. Kalau dia berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara. Dan ayat yang terakhir itu berkata, dan perintah ini, wow, sudah jelas ya saudara. Dan perintah ini kita terima dari dia, dari Allah. Ini perintah saudara, hukumnya wajib kalau perintah, bukan sunnah ya, wajib. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi siapa saudara? Haleluya. Berarti saya percaya ketika saudara dan saya sudah baca ayat ini, di dalam hidup kita tidak akan pernah membuka peluang untuk sakit hati. Kalau masih ada peluang-peluang sakit hati, maka sekarang tahun ini mesti selesai. Ya saudara, kalau masih ada ketakutan, selesai berarti saudara nggak kenal Allah. Maka kata kunci yang harus kita ngerti dalam ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 16-21, kata kuncinya ada 3 saudara. Percaya, ya, mengenal, percaya, tetap berada di dalam Allah. Ini 3 kata kuncinya. Saudara kenal dulu. Saudara kenal karena di sini dikatakan tadi, kalau kita nggak kenal Allah, kita telah mengenal dan telah percaya. Jadi saudara dan saya harus kenal dulu. Saudara harus percaya dan tetap berada di dalam kasih Allah, di dalam Allah. Ini 3 kata kunci yang kita harus belajar. Maka ketika saudara ngadepi pandemi di 2020 ini, gak usah bertanya kapan berakhir. Kita gak akan pernah tahu. Atau ada yang berdoa gini, Tuhan tahun 2020 biarlah cepat berlalu. Memang ada yang yakin 2021 sudah gak ada lagi. Mungkin bukan corona lagi, bukan COVID lagi. Ada lagi yang lain, dulu juga muncul, ada Ebola, ada SARS, ada flu Singapura, wah pokoknya aneh-aneh saudara ya. Sekarang ada COVID. Kita berpikir 2020 selesai, biar 2021 penuh dengan sesuatu yang luar biasa, berkat anugerah. Itu kan mau kita. Ayo kita tanya maunya Tuhan. Tuhan hanya ingin saudara dan saya kenal dia. Hidup di dalam dia, saudara akan merasakan damai sejahtera sukacita sekalipun aku dalam lembah kelam. Ku tak takut sebab kau besertaku. Kan gitu saudara. Jadi apapun yang terjadi, mau apapun yang terjadi di dunia ini, percayalah bahwa Allah itu sangat dahsyat dan luar biasa. Saya kenal Allah, lalu saya mulai belajar ketika mulai harus physical distancing gitu ya saudara. Duduk nggak boleh deketan gitu ya. Kecuali kalau serumah ya sudah tahulah ini atmosfernya di mana aja ngerti lah ya. Tapi kalau dengan orang lain saya mikir gini pertama kali gereja. Terus nek gereja jarak-jarak gimana ya Tuhan. Tapi saya langsung seneng sekali kenapa saudara. Saya paling seneng loh kalau ada jarak gitu loh. Saya kalau nyanyi tuh senengnya tangan saya itu bisa nyembah, bisa nyanyi. Coba kalau dempetan saudara, sebelahnya kena gitu kan ya. Saya bilang Tuhan kau tuh dahsyat luar biasa. Bebas muji, bebas nyembah itu cara dia yang dia siapkan. Saya nggak tahu saudara menyikapinya gimana, tapi saya mengambil sesuatu yang positif dari semuanya itu. Karena kalau kita mengenal Allah, kita tahu bahwa kedatangannya ke dunia ini, dia membawa kasih saudara. Dia datang ke dunia bukan karena saudara yang suruh. Tapi dia datang ke dunia ini karena dia yang punya acara, dia punya rencana. Untuk apa? Mengembalikan saudara dan saya kepada rancangannya yang semula. Ketika Tuhan lihat manusia ini sudah jatuh dosa dan tahu bahwa arahnya neraka, Bapa punya inisiatif saudara. Dia berikan anaknya yang tunggal. Kalau kita baca di ayat sebelumnya gitu ya saudara. Kalau kita lihat di sini
ayat yang ke-9 dari pasal yang sama saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Saudara, kalau kita kenal Allah, kita tahu bahwa Allah mau yang terbaik buat saudara dan saya. Allah nggak pernah rancangkan rancangan yang jahat buat saudara dan saya. Tapi dia rancangkan rancangan yang baik buat saudara. Jadi dia sudah tahu saudara supaya saudara dan saya ini hidup. Kalau enggak kita mati saudara. Karena pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Maka dia datang ke dunia ini. Untuk memulihkan, untuk mengembalikan saudara dan saya pada rancangannya yang semula. Nah, saya tahu mengembalikan pada rancangannya yang semula ini enggak gampang, saudara. Kita butuh, kita dilatih. Karena Allah itu sama dengan kasih. Dan tanya dengan diri saudara sendiri, selama ini kasih yang muncul dalam hidupku atau enggak ya? Atau banyak sungut-sungutnya, atau banyak malapetaka yang muncul dari hidupku, yang justru aku hadir, masalah muncul. Mari kita lihat. Karena Allah itu identik dengan kasih, karena dia maha kasih. Dia lahir ke dunia ini karena dia mengasihi saudara. Nah saudara hidup di dalam kasih, 3 hal juga saya mau sampaikan. Ya 3 kata kunci ya saudara, apa saudara? Kenal, percaya, tetap berada di dalam Tuhan. Nah bagaimana kita kenal, kita mengenal Allah kita yang kasih itu, 3 hal juga saya mau sampaikan. Kalau saudara kenal Allah, maka yang pertama saudara, kalau saudara kenal Allah, tidak ada ketakutan. Itu ayat 18 berkata. Ya. Kalau saudara kenal Allah, saudara hidup di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Pertanyaannya, Bu kalau saya masih tetap hidup dalam ketakutan, berarti engkau gak kenal Allahmu. Hidup dalam ketakutan itu tiap saat engkau ketakutan. Kalau kita merasa takut masih ada saudara, karena ini daging, masih bisa rasa takut, masih. Tapi bukan hidup dalam ketakutan. Tempat gelap, orang mau lewat, kadang kita punya rasa takut. Tapi ketika engkau percaya aku punya Allah, iman yang ada pada diriku lebih besar. Wah, masuk di tempat yang gelap enggak masalah, karena ada Yesus besertaku. Tetap rasanya merinding mungkin saudara, tapi engkau tetap akan bisa lewati. Karena apa? Engkau percaya, engkau kenal Allahmu, dia menyertai engkau, gak ada ketakutan lagi. Nah itu kalau kita mau hidup dalam kasih. Nah hidup dalam kasih gak ada lagi ketakutan. COVID-19, kalau mau takut saya ini ya bisa jadi orang pertama yang bisa takut terus tiap hari saudara. Tapi kami mau lewati satu keluarga dengan sukacita. 3 anak saya semuanya dokter. Dan semuanya ada di ujung tombaknya. Dia dinasnya di pojok COVID. Tiap hari ketemu orang COVID. Pulang, mam tadi positif COVID. Hari pertama takut, iya. Saya bilang apa? Proteksi Yesus itu sempurna asal engkau kerjakan bagianmu. Bukan sembrono ya saudara. Kerjakan bagianmu. Karena orang medis ya pakai N95 yang notabene 95% virus ini COVID nggak bisa masuk lagi. Lah tiba-tiba orangnya di depan. Nah sudah dok hasilnya positif. Wah ya sudah, lah mau apa? Mau lari? Kan ya enggak saudara. Nah yang kami setiap pulang, pertama ya kita Tuhan hidup seperti apakah ini? Memang hidup di dalam Tuhan tuh pasti ada perubahan saudara. Dan perubahannya luar biasa. Kalau saudara lihat mungkin dulu cuci tangan cuma sekali ya kalau mau makan ya. Sekarang bolak-balik cuci tangan kan, bersih jadinya. Sekarang bolak-balik kita juga mandi, keramas, jaga kesehatan. Kenapa? Karena kita tahu betapa pentingnya hal itu. Nah saudara, kami ngalami itu. Lalu saya berkata dengan anak saya, proteksi darah Yesus sempurna, kerjakan bagianmu karena panggilanmu di medis. Karena disitulah engkau terima panggilan Tuhan. Ya sudah kerjain sampai hari ini. Kalau sudah dikerjain kok masih ada kena, yaitu anugerah saudara saya bilang. Sudah jaga benar-benar gak makan jeroan, gak makan ini, kok masih kena juga kolesterol. Ya emang Tuhan izinkan. Tapi
Tapi kalau hidupnya sembrono, kena kolesterol, darah tinggi, apalagi itu gula darah, ya salahnya sendiri, wong itu memasukkan sesuatu yang Tuhan juga sudah tidak izinkan kan gitu. Tapi kalau kita sudah jaga hidup benar-benar, kok masih ngalami pergumulan, bersukacitalah karena firman Tuhan ngajar. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pergumulan. Sudah jaga kondisi kok tetap Tuhan kasih sakit. Ya haleluya. Karena kalau engkau gak pernah rasain sakit, engkau gak pernah rasain Jehovah Rafa berkarya atas hidupmu. Orang yang bisa sharing, bisa ngobrol, Jehovah Rafa, dia Allah penyembuh, orang yang mesti pernah sakit. Kalau enggak pernah sakit pasti cuman katanya gitu ya. Kata pendeta itu sembuh dari sakit, kata ya katanya. Saudara, tidak ada ketakutan. Di hal ini saya share dua hal saudara. Hal yang pertama, satu kawan kami sama-sama fakulti di Hagai ngajar. Dia dinyatakan positif COVID dan sudah masuk ke isolasi saudara. Dia cerita dengan kami gini, saya itu perginya pelayanan loh bu, enggak pergi dolan loh bu, enggak nge-mall loh bu, tapi kena. Tapi yang dia percaya apa? Tuhan enggak pernah ingkar janji. Tuhan selalu memberi aku kekuatan, terus dia punya kekuatan. Dia cerita setiap hari itu datang sebelah, enggak lama sudah diangkut pakai karung orange. Artinya meninggal saudara. Ganti lagi orang, dia lihat lagi datang, enggak lama lagi masuk ke kantong orange lagi. Seminggu dia menyaksikan hal itu. Dan dialah, Tuhan aku percaya engkau ada. Aku mengenal engkau yang dahsyat itu dan kau sudah bicara dengan hidupku. Orang ini punya pengenalan yang luar biasa pada Tuhan. Dan dia berkata, aku jadi mengerti bagaimana harus hidup lekat dengan engkau. Dan yang sudah di posisi kayak gini, Tuhan sembuhkan. Orangnya sembuh sekarang saudara. Kesaksian kemarin. Dan satu orang lagi saudara, sama-sama kena. Dia hidup juga bagi Tuhan, melayani. Dia salah satu mentor di Strongman. Dia hidupnya benar-benar jadi teladan kalau saya melihat mata jasmani saya loh saudara. Kesaksian anak-anaknya juga. Tapi 3 bulan sebelum, bulan yang lalu karena meninggal bulan yang lalu. 3 bulan sebelumnya anaknya yang pertama itu sudah bilang dengan saya gini, Tan ini karpet hijau, biru, nanti jenazahnya Bapak madepnya mana ya Tan? Langsung dia kaget 3 bulan sebelum kejadian. Saya berkata ya wes bapakmu berarti pulang, enggak lama lagi. Positif COVID padahal dia olahragawan, wah dia jaga kesehatan, dia jaga semuanya karena istrinya juga orang medis. Dia jaga protokol, tapi Tuhan izinkan. Begitu masuk isolasi yang dia WA-kan. Aku sudah doa, minta seperti apa yang keluarga minta, Mbak Tuhan, sembuh. Tapi jawaban Tuhan di setiap doaku jelas. Dia minta aku pulang. Ya udah toh, ya istrinya bingung. Saya bilang, loh pulang enak loh. Lah mau diajari mati itu untung kalau hidup bagi Kristus. Loh, tapi aku masih enggak sebanyak tapi. Kalau kamu mau minta ya minta aja suamimu untuk pamitan sama kamu. Udah gitu aja. Karena begitu masuk isolasi enggak bisa ketemu lagi kan saudara sampai hari akhir. Dan sampai pada hari akhir. Tapi semua dia sudah datang. Dia datang untuk pamit pulang. Begitu kami selesai melayani buka WA-nya tanggal 7 November. Tanggal 8 atau 7 saya lupa WA-nya udah tertulis. Tuhan minta aku pulang. Dan nunggu waktu untuk istrinya bisa tenang Tuhan kasih sampai tanggal 29 November. Wow, saya bilang kalau ini sudah jaga. Bukan hidup dalam ketakutan tapi dia membangun imannya di dalam Tuhan. Kalau pulang pun itu untung saudara. Maka hidupnya ya tetap tenang, ngadepi apapun tenang saudara. Enak, makanya kalau saya bilang kalau kita hidup dalam kasih pasti tenang saudara. Kita tahu sumbernya saudara. Yang kedua itu ngampuni. Kalau orang bisa ngampuni hidupnya tenang. Kalau nggak percaya yang punya musuh itu kan kalau ketemu orangnya gitu, rasanya dongkolnya kumat lagi. Itu bisa ngabisin energi saudara. Ya, kalau saya udah selesai. Saya belajar saudara, saya pun ngobrol dengan anak-anak saya. Jangan pernah beri celah sedikit pun untuk sakit hati, untuk simpen dendam.
Lah kalau orangnya jengkeli, lepasin pengampunan. Orangnya ngina aku, mam, lepasi pengampunan. Yesus dihina aja diem. Kamu siapa memang? Dihina ribut. Tapi menyakitkan, ya tahu dihina itu menyakitkan. Tapi yang harus kamu lakukan apa? Mengampuni. Itu hidupmu akan tenang. Makanya orang kalau lagi jengkel, istri jengkel sama suami, tidur pun enggak nyenyak. Benar enggak ibu-ibu? Pasti. Anak jengkel sama orang tua, pasti di rumah pun udah enggak seneng. Pengennya keluar ketemu teman, enggak ada ketenangan. Kalau lagi dididik orang tua, berkatalah haleluya, orang tuaku memang luar biasa. Wah, kalau didik bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam khotbah enggak kelar-kelar. Panjang dan lebar gitu ya. Padahal mami ki enggak ngerti loh masalahnya, tapi sok tahu. Saudara, izinkan semuanya itu terjadi dalam hidupmu untuk melatih. Minimal kesabaranmu terlatih. Anak-anak kadang kan frekuensinya beda sama orang tua nih, ya kan. Orang tua itu di kelahiran 60, 50 atau kelahirannya yang 7 bulan sekitar. Anak-anak lahirnya di 2000, yang anak-anak baru. Ya pasti frekuensi berbeda itu cara mikir beda. Saya bilang dengan anak saya, ini kelahiran 60, cara mikirnya model 60. Anak-anak saya lahir 90, 2000. Nah apa yang terjadi? Ya pasti frekuensinya beda. Nah kalau lagi satu ngasih tahu dengerin aja. Yang bagus masuk, yang enggak Tuhan ini enggak pas, minggir. Tapi hatinya damai. Habis itu, mam boleh diskusi enggak mam? Kenapa? Ya kalau mama boleh kita diskusi, kalau enggak boleh ya sudah enggak apa-apa. Saya tanya ke dia, kamu belajar apa dari kayak gini? 1, pengendalian diri mam. Supaya enggak emosi. Soalnya kalau aku marah dosa kan mam. Ya betul itu. Saya pun juga sama, saya masih punya orang tua. Kalau saya kerja, orang tua saya itu mikir gini loh, ini kerjorak balik-balik. Lah kalau pelayanan kadang sampai malam ya Pak Harun ya. Kerjorak niat, oh marak diurus, marahi. Giliran saya di rumah, orang kok nang omah wae rak kerja. Maksudnya apa? Jadi kerja salah, ya di rumah juga salah. Didik anak dengan disiplin salah, gak dididik salah juga. Ini serba salah, frekuensinya mama saya lahirnya tahun 30-an gitu kan. Frekuensi dengan 60 beda. Makanya saya lihat, tapi semuanya tetap baik. Orang tua pasti mengajar, minimal ngajari saya pengendalian diri. Ngajari saya sabar, baru diskusi cari jalan keluar. Saudara, mengampuni itu enak, jangan simpen dendam. Wah orang tua aku gini jengkel, orang tua aku gak bisa biayai aku sekolah jengkel. Buat apa gitu loh. Gak bisa biayai kuliah, haleluya berarti Tuhan akan lewatkan semuanya lewat hidupku. Entah kerja keras, entah apa, sekolah berhasil, jadi yang luar biasa loh. Ya. Saya bilang suami saya itu kalau saya suruh cerita dia melarat itu tingkatnya 27, enggak tingkat kuadrat lagi saudara. Melarat rat gitu lah saudara ya. Loh dia kalau suruh cerita masa lalunya, enggak mikir bisa naik pesawat, jangankan pesawat sih gitu ya. Punya mobil enggak mungkin gitu loh. Tapi ketika dia percaya Yesus, kenal siapa Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Enggak sakit hati sama orang tuanya walaupun orang tuanya enggak bisa sekolahin dia. Dia sekolahnya sudah nikah sama saya. Sama-sama berjuang yuk. Ya kan saudara. Dari S1, SD gitu ya. Nikah sama saya. Kemudian berlanjut, saya bilang ini masanya. 2010 beliau selesai S2. Dari yang SD. Kalau mau marah sama orang tua, enggak ada gunanya juga saudara. Malah itu bikin dosa. Lepasin pengampunan, orang tua enggak salah di situ. Tapi orang tua saya malas, ya kamu enggak usah malas. Tuhan bisa lewatkan berkat atas hidupmu. Enggak usah perlu menghakimi. Saudara yang ketiga mengasihi. Kalau sudah mengasihi itu paling enak saudara. Kenal Allah itu berarti identik mengasihi. Mengampuni mengasihi itu konsepnya kalau saya ngajar di rumah tangga. Rumah tangga itu enggak akan terjadi persoalan kalau saudara mau ngampuni mengasihi, selesai. Salah diampuni, dikasih lagi. Jangan pernah mikir di sini, Bu, nanti kan dia kurang ajar Bu. Bu nanti kan saya diinjek-injek. Loh saudara, mengasihi itu juga mendidik loh saudara. Kalau mengasihi itu bukan dibiarkan loh saudara. Allah mengasihi saudara dan saya, makanya dididik. Ada COVID-19 supaya saudara lekat percaya sama Tuhan. Bisnis hancur, saudara lekat sama Tuhan, Tuhan buka banyak jalan. Kenapa enggak gitu loh.
Kalau saudara mengasihi berarti juga tetap mendidik. Karena didikan itu tetap harus diberikan saudara. Kalau enggak mengasihi itu sama kayak kalau di Alkitab berkata anak-anak gampang itu enggak dididik saudara. Tapi anak-anak Tuhan pasti ngalami didikan. Dan didikan saudara dengan saya pasti beda. Ya kan? Saya sama suami saya didikannya juga beda. Anak-anak saya juga didikannya beda. Kalau dia dididik lewat hidup saya, wah punya mama yang modelnya kayak gini. Saya tahu saya enggak sempurna. Tapi mereka tahu bagaimana harus mengalami didikan lewat kehidupan saya. Jadi saudara, kenali Allahmu. Allah itu kasih, dan kalau kita hidup dalam kasih berarti nggak ada ketakutan. Takut nggak punya duit. Suami saya sering bilang kita kan memang nggak punya duit, yang punya duit itu bank itu loh. Terus kita gimana? Ya hidup berharap berserah sama Tuhan. Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Yes. Saya pernah cerita di sini bagaimana anak saya sekolah luar biasa cara Tuhan, 5 roti 2 ikan terjadi dalam hidup kami. Uang 5 juta sekolah kedokteran bisa bahkan sisa banyak sekali. Itu cara Tuhan. Dan kalau dia bekerja atas hidup saya, dia juga bisa bekerja atas hidup saudara. Sembuh dari sakit penyakit, saya pun ngalami. Kalau dipikir saya itu komorbidnya banyak, mau kena COVID cepet-cepet. Jantung kena itu kan gampang sekali gitu. Tapi saya percaya hidup bagi Kristus kok selesai gitu aja lah saudara. Yang penting protokol kesehatan dikerjakan ya saudara. Kenal Allahmu, gak pernah khawatir, gak pernah takut. Kalau kenal Allah berarti saudara gak takut, saudara pasti hidupnya mengampuni, clear, gak punya beban. Dan saudara pasti mengasihi. Yang kedua saudara percaya. Yesus mati untuk saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata buat saudara dan saya. Jadi kita bisa hidup. Nah kalau kita percaya itu ya luar biasa saudara. Maka kalau kita percaya Yesus itu juru selamat buat kita. Ya kita sudah percaya bahwa kita ini gak akan binasa saudara. Tapi ingat ya, percaya hidupnya dalam Tuhan loh ya. Jangan percaya terus hidup di luar Tuhan, gak bisa. Hidupnya tetap di dalam Tuhan. Ya. Maka saudara akan beroleh hidup yang kekal. Itu kan tujuannya Tuhan datang ke dunia saudara. Lahir ke dunia kalau kita lihat ya. Dia lahir ke dunia ini. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Lahir, mati untuk kita. Buat apa? Nebus dosa kita supaya kita enggak binasa. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu kita percaya. Makanya harus ada perubahan saudara dalam hidup saudara. New life sekarang ini pakai masker. Banyak sih orang yang enggak tertib juga enggak pakai masker. Kenapa? Lah saya enggak tahu alasannya kenapa. Tapi kalau kita belajar tertib yuk gitu. Oh cuci tangan, wah cuci tangan. Ya kenapa kita enggak mau tertib? Ya belajar tertib. Biasanya enggak tertib, ya sekarang tertib. Coba enggak ada COVID ini, enggak tertibnya banyak. Mungkin enggak sempat cuci tangan, udah makan ya banyak juga gitu loh. Tapi sekarang, wah tertib. Saudara. Kayaknya orang tuh kalau enggak dipaksa enggak tertib gitu ya. Nah mestinya orang tuh kalau enggak kegencet, kadang iman Kristen tuh kayak per ya. Kalau enggak digencet dia enggak akan naik tinggi. Coba enggak ada semua halangan, wah orang seenaknya sendiri enggak beritakan Yesus. Tapi ketika ada banyak hal di mana kita susah memberitakan tentang Injil, justru itu menjadikan kita punya semangat juang yang luar biasa. Daya juang luar biasa. Yang ketiga saudara, kata kunci yang ketiga, tadi kenal, sudah tahu ya, kenal hidup dalam kasih. Berarti saudara enggak punya ketakutan, saudara mengasihi dan saudara mengampuni. Yang kedua percaya. Percaya Yesus sudah datang buat saudara dan saya, serahkan hidupnya supaya saudara dan saya tidak binasa. Artinya tidak hidup sia-sia saudara, tapi hidup yang berguna. Dan mari kita tinggal di dalam Dia. Buktinya orang yang tinggal di dalam Dia pasti dia lahir baru. Enggak ada orang di dalam Yesus enggak lahir baru, masih manusia lama, enggak ada. Tapi banyak orang yang munafik, bilang lahir baru, bilang sudah dibaptis, tapi ternyata manusia lamanya masih lekat. Pemarahnya masih, dendamnya masih, sakit hatinya masih disimpan, itu produk manusia lama. Kalau engkau sudah hidup, sudah serahkan percaya sama Yesus, ya udah manusia lamamu udah hilang. Masuk dalam didikan manusia baru. Apakah manusia baru itu langsung hebat? Enggak saudara, semua proses. Saya juga proses kok saudara. Maka kalau orang sudah terima Yesus, tetap berada dalam Yesus, hidup baru pasti. Nah hidup baru itu buktinya kalau Yesus lahir dalam hidup kita, buktinya hidup kita itu mencerminkan karakter Kristus. Saya baca lagi, makin serupa dengan Kristus. Ya sudah itu loh saudara, kuncinya di situ saudara. Kuncinya saudara ini tetap berada dalam Tuhan. Karakternya Yesus muncul dalam hidupmu.
Karakter kasihnya muncul, pengampunannya muncul, belas kasihnya muncul. Bukan jahatnya yang muncul, enggak. Tuhan juga punya cara untuk mendidik. Didikan muncul, iya. Saya itu kalau bagian didik paling kenceng saudara, karena saya itu orang yang paling disiplin gitu ya. Katanya sih, kata anak saya gitu ya, kata mahasiswa saya juga. Masuk kelas saya itu pasti berjaga-jaga semua saudara. Artinya pasti semalam udah wah siap-siap gitu ya saudara. Masuk kelas saya itu kalau saya masuk tenang, saya tanya, ini kelas kok tenang bener tuh kenapa sih? Enggak apa-apa bunda. Saya bilang tenang semua gitu ya. Wah, kalian kayak mau ngadepi pengadilan gitu. Ayo kita sukacita. Wah kalau saya sudah mulai cerita, dia mulai ceria. Karena apa? Karena mereka pikir saya lupa harus ngasih kuis gitu ya. Karena saya kalau kuis, tes itu gak pernah kasih tahu. Karena konsep saya gini, kamu tuh kalau hidup berjaga-jaga. Siap sedia, kapanpun waktunya. Jadi jangan nunggu ujian dikasih tahu. Saudara sakit itu gak pernah dikasih tahu sama Tuhan. Ujian kehidupan juga gak pernah dikasih tahu kan. Saudara besok bulan depan kamu bangkrut kan gak ada. Gak ada pengumumannya. Yang ada ya besok kondisi berubah, bangkrut selesai gitu kan. Nah kalau kita kuat di dalam Tuhan, tetap berada dalam Tuhan, kita ini punya karakternya Kristus. Mau digencet kayak apa tetap bersinar namanya terang. Ayo saudara tetap berada dalam Kristus. Ya, kalau mahasiswa saya sudah begitu, wah terus seneng kalau saya sudah cerita banyak berarti bunda lupa nih, enggak ada tes, enggak ada kuis di depan. Tapi mereka akan syok ketika 5 menit menjelang berakhir keluarin kertas. Hah bun tinggal 5 menit. Tes itu cuma butuh 3 menit ya, bukan 5 menit, 3 menit. Wah mereka langsung tuh. Saya tanya, kalian takut gak sama saya? Mereka bilang enggak sih, sama bunda tuh enggak takut, cuman segen. Kalau sudah ngobrol dengan saya ngobrol banyak, tapi kalau giliran ketemu saya itu enggak bisa. Saya bilang kenapa kalian? Enggak sih takut sama bunda sih enggak, bunda enggak nakutin, cuman segen gitu loh. Kenapa harus segan? Ya kita ini harus belajar banyak sih sama bunda. Ya saya pun belajar banyak saudara. Saya kemarin ketemu dengan senior pastor gitu ya. Senior pastor ini orangnya tenang sekali gitu ya. Suami saya bilang gini, wah kalau ini tuh dia ngobrolnya tenang. Wah kalau orang Jawa bilang tuh wes menep gitu loh saudara, anteng gitu ya. Sementara saya kan belum saudara. Saya bilang ya dia belajar dengan prosesnya Tuhan, ini lagi belajar ini juga. Tapi saya tanya sama dia, kalau dulu waktu kamu nikah sama saya di awal, sama sekarang ini, kira-kira aku berubah enggak? Ya berubahmu banyak, nah, saya bersyukur saudara. Paling tidak nilai kesabaran saya sudah lulus KKM saudara saat ini. Dinyatakan dengan rapot anak saya, suami saya, orang-orang di rumah saya kesabaran saya lulus KKM. Artinya tidak semua masalah saya harus marah, enggak. Sudah lulus KKM, tapi apakah nilainya sudah maksimal? Belum. Kata suami saya gini, bagus sih naik dikit. Naik dikit, lumayan toh saudara, naik dikit. Kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu kan saudara ya. Nah dulu kalau untuk ngampuni orang, waduh susah. Tapi saya berkata, aku harus bisa ngampuni orang. Sekarang saudara, saya gak butuh waktu lama. Orang nyakiti, orang nipu saya ratusan juta, saya berkata Tuhan ajari aku mengampuni dia. Ya udah, enggak sampai sehari, saya udah kunjungi, saya share, aku ngampuni kamu. Bu masih sakit hati enggak? Saya belajar untuk enggak sakit hati, tapi saya datang dan saya mau belajar ngampuni. Berproses, minta sama Tuhan, Tuhan kasihmu, kalau kasihku enggak cukup, kasihmu Tuhan, limpah. Terus saudara, suami didik kita, aduh rasanya gemes gitu kan ya saudara. Tapi haleluya ada dia di samping saya membentuk saya. Anak-anak bentuk, semuanya bentuk saudara. Yuk siapa yang dipakai Tuhan bentuk saudara, karaktermu akan muncul. Kalau enggak ada. Saudara mau sabar pasti dikasih orang-orang yang cerewet luar biasa di samping kiri kanan saudara. Yang bolak-balik gitu. Ih kerjaannya enggak bagus, ih bajunya enggak bagus, ih gini, hidup kok kayak gitu. Ada aja orang yang model kayak gitu. Supaya saudara latihan sabar, pengendalian diri. Masa kok suami celah, kasinen nanti anak datang. Kemanisan mam, itu coba kalau maminya gak bertobat, langsung bilang masa ODW kan gitu kan ya saudara. Tapi kalau saudara sudah penuh dengan pengampunan, saudara akan berkata, ya hari ini mami nyoba karena garam murah jadi rodo asin ya. Banyak manis ya, kita kan hidup harus penuh dengan manis ya, ini sekarang makanannya manis, haleluya.
Saudara, ayo nikmati. Saya kalau dicela gitu, saya bilang, wah luar biasa emang gula lagi murah. Jadi rodok manis ya. Yesus lahir dalam hidup kita, maka kita harus jadi berkat. Tuhan itu gak pernah janji hidup saudara dan saya tanpa penderitaan loh. Dia janji akan selalu menyertai, itu janjinya. Itu ada lagunya kan saudara ya. Berjalan bersama kita, saat kita lemah dan menderita, di sana ada kuasa Tuhan. Di sana ada kuasa Tuhan. Ini slide-nya lupa ya, udah lewat berapa slide ini. Ya enggak apa-apa lah saudara, penuh pengampunan kan, bukti karakternya Kristus nyata ya saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Enggak tahu kalimatnya benar apa enggak. Tuhan enggak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan enggak pernah janji bisnismu akan sukses terus. Tuhan enggak pernah janji hidup percintaanmu akan jalan mulus. Tuhan enggak pernah janji hidup rumah tanggamu tanpa persoalan. Enggak. Tapi yang Tuhan janjikan Dia menyertai Anda dan saya. Ayo kita mulai punya pemikiran baru, new life kita benar. COVID-19 ini ngajar kita punya kehidupan baru. Siapapun yang dipakai Tuhan mendidik kita, masalah apapun yang Tuhan pakai untuk mendidik kita, miliki keyakinan penuh, hidup di dalam kasih Allah. Tenang, tenanglah jiwaku. Wis pokoknya nyanyi saudara. Saya pernah pergumulan ya nyanyi. Anak saya nanya, Mam, besok bayar loh Mam. Bersyukur anak saya keterima spesialis Pak Harun yang nomor 2. Dia bayar awal tahun. Lalu saya bilang apa? Yo wis toh ngomong be Tuhan. Mama punya duit? Punya. Neng kurangnya oke. Nah udah. Tapi apakah saya nggak bisa sukacita? Tetap sukacita. Buat saya satu yang saya tahu. Yesus menyertai dari A sampai Z selesai. Kalau Dia membuat engkau lulus, Dia pun akan menyelesaikan sampai pembayaran selesai. Udah. Jadi saya tenang-tenang. Takut enggak. Percaya aja cara Tuhan. Nah makanya orang Kristen tuh kalau belum terlihat berbeda dengan dunia, belum Kristen saudara. Beda pasti sama dunia. Yuk, Tuhan gak pernah janji ya, bahwa kita gak punya penderitaan, gak punya persoalan, tapi Dia berjanji berjalan menyertai bersama-sama dengan kita. Itu janjinya, karena saat kita lemah, kita menderita, di situ kuasa Tuhan akan nyata. Saat saya sakit, saya baru ngerti bahwa Dia Jehovah Rafa saya. Gak perlu operasi kepala saya, sembuh. Jehovah Rafa. Lagunya lagu yang ngawur aja saya itu. Ngawur itu dalam arti kalimatnya saya karang sendiri. Ya, karena saya mau operasi, kebetulan mau operasi dulu Dokter Terawan waktu belum jadi menteri gitu ya. Senin saya mau dioperasi, saya Kamis itu memimpin retreat saudara. Lah panitia retreat itu pede banget gitu loh. Enggak nelpon saya, enggak ngabarin saya. Percaya saya itu bisa khotbah gitu loh. Saya pikir kalau Senin operasi, lah apa ya Kamis langsung khotbah saudara. Kan ya mustahil gitu ya. Tapi kan lagunya Tuhan ada. Tiada yang mustahil bagi Dia. Senin operasi, Selasa sembuh, Kamis mimpin retret. Udah, itu lagu saya waktu saya sakit. Orang gereja gak percaya, memang ibu sembuh benar loh. Tak scan lagi kepala saya enggak ada apa-apa lagi kok. Sembuh kok. Itu cara Tuhan. Sudah di RSPAD, sudah diinfus pakai baju operasi, sudah digeledek masuk di ruang operasi, sudah. Loh kan semua sudah dilewati. Cuman saya lagunya tetap. Senin operasi, Senin saya masuk sana, Selasa operasi, Rabu sembuh, Kamis mimpin retret, udah itu. Anak saya bilang ini memang rodok, mama ini rodok miring-miring sitik. Saya bilang, oh no, saya berangkat ke Jakarta hari Senin karena hari Minggu saya masih di Surabaya. Saya bilang dokternya Senin baru saya sampai RSPAD. Selasa operasi, Rabu sembuh, Kamis mimpin retreat. Beliaunya nyanyi, kalau hidup untuk melayani Tuhan. Saya bilang yes aku melayani, Kamis aku khotbah. Dia bilang nah itu konyol, oh tapi Yesusku dahsyat. Masuk kamar operasi, dokternya sudah datang. Pagi hari tengok saya. Siap ya operasi ya, poso toh? Nah sudah, katanya kita ngobrol baik. Dokter anestesinya teman dari gereja Advent. Piye, wis toh, siap toh? Oh ya siap sedia kapanpun waktunya.
Jam 6, setengah 7 masuk kamar operasi itu waktu berjalan saya sudah kademen, saudara, kamar operasi dingin sekali. Kademen plus di sini juga harus berjuang mengatasi rasa takut kan, saudara. Takut punya. Saya bilang Tuhan aku gak mau takut, aku punya Engkau yang dahsyat, nyanyinya sama. Selasa operasi, Rabu sembuh, Kamis mimpin retret. Bersyukur saudara, jam 9 asisten dokternya datang. Dia bilang, Bu, Pak Terawan minta maaf ya. Loh, minta maaf kenapa? Saya lagi mikir 2 persoalan loh saudara. Dokter gak jadi ngoperasi itu ada 2 kemungkinan. 1, memang ada sesuatu. 2, memang sudah gak bisa diselamatkan. Kan gitu kan ya saudara. Ngopo dioperasi, wis karek mati gitu kan ya. Wis rasah gitu kan. Perawatnya bilang, Dokter Terawan gak bisa ngoperasi. Saya tanya, kenapa? Jempolnya tiba-tiba bengkak. Wah, itu kan rak masuk akal toh saudara. Tadi pagi 6:30 ketemu jempolnya baik-baik saja. Jam 9 jempolnya bengkak. Saudara yang ada di kepala cuman saya bilang apa? Yes, sembuh dalam nama Yesus. Ini infus tak copoti dewe saudara. Sembuh, saya turun dari bednya operasi. Saya keluar masih pakai baju operasi, anak saya bingung. Loh Pam, lebih itu Ki. Pulang, ayo beres-beres. Pulang Semarang. Saya bilang, saudara, kalau saya nggak sakit, saya nggak bisa cerita Yehova Rafa yang kerja luar biasa buat hidup saya. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh, dia nggak pernah tinggalkan saudara dan saya. Maka tetap tenang karena Yesus bersama dengan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah. Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Haleluya, yuk kita sembahyang. Haleluya. Jesus Lord. Jesus Lord. Silakan saudara berdoa kalau selama ini masih ada sakit hati dalam diri saudara, jangan akhiri tahun 2020 masih dengan sakit hati. Karena hidup dalam kasih enggak ada lagi kesempatan, peluang. Bahkan kau memberi celah untuk sakit hati, tidak ada. Karena yang ada hanya mengampuni dan mengasihi. Hidup di dalam kasih, berarti saudara harus memiliki kehidupan yang ada di dalam Kristus. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, tidak ada ketakutan. Tidak ada benci. Tidak ada dendam, yang ada hanya mengasihi. Mari kalau engkau masih punya hal yang mungkin gak nyaman, anak-anak, engkau masih punya jengkel dengan orang tua. Awalnya mungkin gak benci tapi jengkel ya. Tapi jengkel itu menjadi awal untuk kita tidak suka. Maka yuk beresi, minta ampun sama Tuhan. Kalau di gereja ini engkau gak bersama orang tuamu, tapi engkau punya persoalan dengan orang tuamu, hari ini berdoa buat orang tuamu. Lepaskan pengampunan untuk mereka. Kalau engkau belum mengerti didikan orang tuamu, minta Tuhan. Suami istri, kalau engkau masih punya sakit hati, jengkel sama suami atau istrimu, minta ampun sama Tuhan hari ini, lepaskan pengampunan. Kasih istrimu, kasih suamimu, karena itu perintah dari Tuhan. Kalau engkau baca Efesus 5, kau tahu suami, kau harus mengasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela memberikan hidupnya. Demikian pula kau suami mengasihi istrimu. Dan istri tunduk sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kalau engkau masih sering berontak, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau masih simpan sakit hatimu buat suami, minta ampun sama Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Karena tahun 2020 ini Tuhan izinkan terjadi dengan banyaknya pandemi. Macam-macam hal, karena Tuhan mau didik kita. Tetap tenang karena saudara hidup di dalam kasih Tuhan. Saya merasakan sungguh Tuhan pengen saudara hidup dalam kebenaran. Yuk gunakan momen Natal ini. Momen pagi hari ini dalam ibadah. Kau yang sungguh-sungguh mau hidup baru di dalam Dia. Punya ketenangan dalam hidup. Ayo lepaskan pengampunan dan kasih. Kalau kau suami istri sedang duduk berdekatan dan kau punya sesuatu yang gak nyaman dalam hidupmu. Gandeng tangan suami istrimu, katakan Tuhan aku mengasihi pasangan hidup yang kau beri. Dengan segala keterbatasan yang dia miliki, keistimewaan yang dia miliki. Tuhan terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa.
Sekalipun mereka juga seringkali mendidik dalam kehidupanku. Aku bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kawan-kawan di gereja ini. Sekalipun mungkin ada kawan-kawan yang seringkali membuat hatiku gak nyaman. Tapi hari ini aku lepaskan pengampunan. Aku mau mengasihi dia. Supaya sungguh aku punya hidup tenang. Karena aku tahu Tuhan, hidup di dalam kasih, ada ketenangan yang datang daripadamu. Haleluya, Jesus Lord. Kalau ada persoalan dalam hidup, mari kita mau berkata, Yesus kita tetap mengasihi. Yesus mengasihi saudara dan saya. Satu pujian ini mengingatkan saya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tapi dia berjanji selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan gak janji suami sempurna, tapi Tuhan janji suami yang tepat untuk menjadi kawan perjalanan masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, saya rindu kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Responi kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kalau saudara hidup di dalam kasih Allah, hidup di dalam Allah, ada ketenangan dalam diri. Apapun persoalan, mungkin langit kita lagi mendung gelap. Mungkin suasana ekonomi kita lagi mendung gelap. Tapi percayalah dia menyertai. Jangan pernah menyerah, karena dia menyertai kita. Kau yang kepingin untuk kita didoakan, pergumulan apapun dalam hidup, sambil nyanyi lagu ini, kau boleh taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kananmu. Katakan sama-sama, Tuhan tak pernah janji langit selalu yes biru, Lord, tetapi dia berjanji yes Lord, selalu kau menyertai. menyertai. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang Tuhan terangkat di tak hadapanmu pernah Tuhan. janji Kau selalu menyertai. rata, Kau selalu tetapi menyertai. dia berjanji Kau berjanji beri aku kekuatan. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah pernah menyerah. menyerah. Itu yang kau ajarkan buat kami Tuhan. Berputus Thank you asa. Lord, thank you Lord. Tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Kami mau berkata, kami gak akan nyerah, kami gak akan menyerah. Karena kami tahu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Natal tahun ini membawa berkat buat kami semua. Mujizat Tuhan ada bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau boleh turunkan tanganmu dan percayalah bahwa Allah mendengar setiap doa pergumulan saudara. Hari ini ketika engkau ambil keputusan untuk engkau menyerah kepada dia, hidup di dalam kasih-Nya, Yesus yang dahsyat, engkau akan rasakan kuasanya yang luar biasa. Kelahirannya membawa berkat baru dalam hidup saudara. Tuhan Yesus yang akan terus menguatkan saudara. Terima kasih Tuhan, engkau berkati setiap jemaatmu di tempat ini. Thank you Lord, thank you Lord. Katakan sama-sama dengan saya, jangan Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah diberitakan ya Tuhan di Natal ini. Biarlah kasih Allah yang begitu luar biasa boleh membawa kehidupan kami menjadi tenang, damai. Karena kami tahu kami hidup di dalam Tuhan yang penuh dengan kasih. Biarlah Kau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan bukan hanya kami mengerti, tahu, tetapi kami percaya dan melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Triastuti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Berkati urapi beliau lebih lagi dalam pelayanannya, juga dalam mengajar, dalam segala perkara bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk sebentar saudara. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara. Pertama, kami keluarga besar dari Gereja Salmasih Jemaat Tanah Mas mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Triastuti yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga nanti jam kedua beliau akan juga melayani firman Tuhan. Ya seperti yang disampaikan beliau, mari kita tetap jaga kondisi kesehatan kita dan juga protokol kesehatan tetap kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, minggu depan ibadah seperti biasa dan ibadah ketiga ada tamu dari MD1 ya, Bapak Pendeta Mus Budiarto. Jadi karena ada tukar mimbar dari Majelis Daerah 1, jadi minggu depan ini jam yang ketiga. Untuk ibadah tahun baru akan diadakan hari Jumat ya, tanggal 1 Januari 2021 tetap 3 kali ibadah ya, jam 7, jam 9 dan jam 5 sore. Nah, dalam kesempatan itu ada 2 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur yang biasanya akhir tahun, ya saudara bisa nanti amplopnya ada di depan, saudara bisa ambil, nanti saudara bisa berdoa dan nanti kalau ibadah tanggal 1 saudara bisa bawa persembahan akhir tahun itu untuk dimasukkan ke dalam persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi amplopnya ada di luar, nanti kalau pulang bisa ambil dan saudara bisa persiapkan. Nah yang terakhir, saudara, nanti pulangnya jangan bareng-bareng ya. Nanti yang pertama adalah sebelah kanan saya dulu, ya, yang ujung kanan supaya tidak berjubel. Lalu yang kedua yang tengah dan yang sebelah kiri saya yang terakhir. Nah saudara, hari ini saudara nanti pulang, saudara bisa menerima konsumsi ya dari gereja. Lalu ada penukaran kupon yang saudara nanti bisa tukarkan, ya kemarin sudah dapat kupon untuk souvenir. Nah tukarnya kupon ada di depan kantor ya. Jadi saudara bisa jaga jarak dan nanti Asir yang akan membantu pelayanan saudara. Ini menghindari kerumunan ya supaya tidak berdesak-desakan dan jangan khawatir, tersedia cukup untuk kita semua ya. Jadi sebelah kanan saya dulu ya ada konsumsi yang bisa diambil dan juga souvenir yang bisa diambil di depan pintu kantor. Ya, mohon bisa dilakukan dengan baik. Baik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk ibadah Natal yang pertama pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan Kau sudah berpesan buat kami untuk Natal tahun ini. Biarlah hidup kami tetap ada dalam ketenangan, karena kami ada di dalam Tuhan. Sebagai konsekuensi hidup kami harus melekat dan terus tinggal bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Kau sudah menyertai dari awal sampai akhir. Berkati ibadah jam kedua dan juga jam ketiga nanti sore. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani agar mereka tetap setia dan makin diurapi Tuhan. Bapa berkati seluruh jemaat Tuhan
baik yang ada di rumah maupun yang ibadah pada pagi hari ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi, untuk mereka tetap setia dan tinggal tetap dalam Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini mulai merayakan Natal, bahkan hari ini mereka merayakan Natal juga. Tuhan memberkati, dan kami tahu kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Kami percaya karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan selesai dan kami akan pulang, biarlah Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Mari jemaat siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu limpah dan bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan melindungi kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah Silakan duduk sebentar, bersaat teduh. Ya, selamat pulang, selamat hari Natal. Tuhan berkati. Sebelah kanan saya lebih dahulu bisa keluar.